Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafida, NIM 220222066 dari reguler A ruangan 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kualitas pengambilan keputusan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu instansi mengenai kualitas keputusan. Instansi yang terkait dengan kualitas keputusan yang menunjuk pada organisasi, lembaga atau unit yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan membuat keputusan strategis dan operasional. Kualitas keputusan dalam konteks ini berarti seberapa suatu instansi atau organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun aspek yang relevan kualitas dalam instansi keputusan, yang pertama yaitu instansi pemerintahan, yang kedua instansi swasta atau kooperasional, yang ketiga lembaga pendidikan, dan yang keempat organisasi non pemerintahan, dan yang kelima instansi layanan publik. Selanjutnya yang kedua itu pendekatan formal untuk kualitas keputusan. Pendekatan formal untuk kualitas keputusan adalah suatu metode atau proses yang terstruktur dan sistematik untuk menghasilkan keputusan yang efektif dan efisien. Pendekatan ini menggunakan prosedur yang jelas dan analisis yang terstandarisasi dan proses yang didokumentasikan dengan baik untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pengambilan keputusan dipertimbangkan secara matang. Adapun elemen kunci dari pendekatan formal yaitu pengambilan berbasis data. Yang kedua, model pengambilan keputusan. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang terstruktur. Yang keempat, pemanfaatan teknik simulasi. Yang kelima, kriteria dan standar keputusan yang jelas. Yang ketiga yaitu sejarah singkat penelitian, pertimbangan, dan keputusan. Sejarah singkat mengenai penelitian dalam pertimbangan dan keputusan melibatkan perkembangan berbasis teori dalam metode yang mencoba memahami bagaimana manusia membuat keputusan dan apa yang mempengaruhi proses tersebut. Di masa lalu, para filsuf dan ekonom percaya bahwa manusia selalu bertindak rasional, artinya mereka membuat keputusan yang paling logis dan menguntungkan. Pada tahun 1940-an, muncul teori yang mengatakan bahwa manusia memiliki opsi dengan nilai tinggi berdasarkan perhitungan untung rugi seperti teori yang dibuat oleh John von Neumann. Misalnya, seseorang akan memilih investasi yang diperlukan menghasilkan keuntungan terbesar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.